dapat menghadiri. Ini sangat penting, terutama bagi yang baru pertama kali umroh. Nanti Bapak Ibu yang tidak jelas, silahkan ditanyakan di sana pada saat manasik umroh. Apa-apa saja yang harus dibawa, apa-apa saja yang harus disiapkan. Ya, terutama tadi saya bilang kesehatan ya. Kesehatan harus dijaga karena umroh itu adalah ibadah fisik. Umroh haji itu ibadah fisik. Tapi kita umroh itu tidak apa ya istilahnya separah berhaji, bukan separah ya. Jadi fisiknya kalau haji benar-benar harus full gitu ya, karena ibadahnya itu 1 minggu full di Armina, Arafah, Mina, Musdalifah ya sekitar situ. Tapi kalau umroh itu mungkin hanya berapa jam saja. Cuman yang biasa tidak ya, yang jarang olahraga atau biasa berjalan kaki jauh, nah ini biasanya kalau setelah umroh pegal-pegal. Nah itu harus diantisipasi dengan cara Bapak Ibu mulai berjalan setiap pagi ya, sekilo gitu ya, untuk biar membiasakan diri bisa untuk berumroh di sana. Karena di sana nanti kemana-mana kecuali ke Jarrah, ke masjid segala macam itu harus berjalan kaki. Nah Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu, sebagaimana yang saya tadi jelaskan di dalam grup ya, insya Allah kita akan full yang terakhir ini membahas tentang kefadolan di daerah Madinah. Untuk itu saya share screen dulu, mohon maaf ya sebentar. Nah, ini kita mulai saja, bismillah. Ini ada video yang kita coba perhatikan dulu ya Bapak Ibu. Kalau soal haji, soal umrah, itu tidak tergantung dengan kemampuan. Ada orang yang tidak punya uang sama sekali, tapi dapat dipanggil bisa haji. Karena haji dan umrah itu hadiah dan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya. Bahkan justru ada orang yang banyak hartanya, tapi tidak tertutup hatinya untuk ke tanah suci. Boleh kita bercita-cita, berkeinginan ke tanah suci, tapi jangan digantungkan persoalan ini masalah kemampuan. Nanti kalau saya ada uang, saya mau haji dan umrah. Belum tentu. Saat sudah ada uang, belum tentu haji dan umrah. Kalau belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bapak Ibu, jadi sebagaimana yang tadi Ustadz Jabir katakan bahwa umroh dan haji itu adalah ibadah panggilan dari Allah. Jadi harus disadari dulu oleh Bapak Ibu bahwa kita ke tanah suci dikodar oleh Allah itu merupakan tamu-tamu Allah yang memang sudah dipanggil oleh Allah 50.000 sebelum bumi ini jadikan. Jadi sudah kodarnya sudah ditulis, insya Allah nanti tanggal 26 kita akan berangkat ke sana sebagai tamu Allah. Jadi ini suatu kebanggaan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang sudah mengeluarkan biaya besar gitu ya, ini harus benar-benar full di sana. Tujuannya adalah untuk beribadah. Diutamakan ibadah dulu. Adapun kalau yang lain-lain ya jarah segala macam itu ya sampingan. Tapi utamanya adalah ibadah. Karena semua biaya yang dikeluarkan itu hakikatnya adalah biaya Bapak Ibu yang diinfakkan di fisabilillah. Insya Allah Allah ganti. Dan kemudian Bapak Ibu harus memahami bahwa pahala umroh itu jika memang kita menjadi umroh yang mabrur atau mabruroh, ya pahalanya diampuni segala. Ini yang kita cita-citakan ya semua umat manusia, kalau nanti dipanggil oleh Allah ke 3 kalinya gitu ya, atau kemudian harinya itu semua dapat meninggal dalam keadaan bebas dari dosa ya. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa umroh itu adalah panggilan Allah ya. Kita di sana menjadi tamu-tamu Allah. Nah, saya lanjutkan.
kemarin 2 minggu yang lalu ya, mohon maaf kemarin saya tidak bisa hadir karena ada pelatihan. Nah, minggu yang lalu sebentar. Ini ada yang harus ini. Minggu yang lalu saya pernah dijelaskan sudah dijelaskan tentang semua. Bentar ya Bapak Ibu, maaf. 2 minggu yang lalu adalah tentang keberadaan di Mekah ya. Jadi keberadaan di Mekah, bagaimana kita mulai masuk ke Masjidil Haram, kemudian di hotel segala macam, kemudian ziarah sekitar Mekah dan lain-lain. Nah, sekarang kita lanjut setelah dari Mekah itu, time schedule-nya adalah menuju Madinah. Insya Allah kami sudah merancang ya dari travel menuju Madinah itu kita menggunakan kereta cepat. Nah, bagaimana suasana di kereta cepat? Kita lihat video berikut ya. Jadi kereta cepat itu memang fasilitas yang diadakan oleh pemerintah Saudi sebetulnya dari 5 tahun yang lalu yang sudah ada. Cuman sebelum waktu saat itu diutamakan adalah untuk jamaah-jamaah yang berasal dari tanah Arab Saudi ya, di tanah Jazirah Arab maksudnya. Jadi untuk yang dari Asia itu tidak diperkenankan. Nah, alhamdulillah setelah pandemi ini ya kemungkinan karena 2 tahun tidak ada umroh, tidak ada haji, pemerintah Saudi mempermudah siapapun saja boleh memakai kereta cepat ini. Jadi mungkin insya Allah pemerintah Saudi juga mungkin berpikir break even point ya kalau bisnis, bikin kereta cepat, kalau sepi ya nggak ada akan balik modal gitu ya. Nah, selain itu mempermudah. Nah, ini perlu dilihat juga bahwa nanti Bapak Ibu dari Mekah ke Madinah akan menggunakan kereta cepat ya. Nah, ini posisi stasiunnya itu memang di luar Mekah. Jadi nanti Bapak Ibu dari hotel harus on time check out. Nah, ini harus mengikuti nanti tour leader kita di sana ya. Ya termasuk saya nanti mengatur baru harus on time karena kalau telat sedikit ya ditinggal kereta, nanti kita nunggu lagi 2 jam kemudian. Jadi perjalanan Mekah Madinah yang biasa pakai bis itu sekitar 6-7 jam. Nah, kalau pakai kereta ini kurang lebih hanya 2 jam, 2,5 jam ya. Jadi Bapak Ibu ini suasana di terminal kereta cepatnya sama. Nah, ini jangan ini apa istilahnya nanti Bapak Ibu tinggal masuk saja, kita sudah ngatur nanti tiket segala macam. Nah, ini juga sama nanti Bapak Ibu di dalam kereta itu seat yang ini seperti pesawat. Jadi nanti Bapak Ibu itu mendapatkan seat sesuai dengan apa tempat duduk sesuai dengan nomornya. Nah, Bapak Ibu nanti duduk sesuai nomornya dulu. Kalau misalnya di gerbong itu kosong, ya silahkan kita tuker-tuker lagi yang suami istri, yang teman-temannya ya pengen dekatan silakan gitu ya Bapak Ibu. Sama halnya nanti di pesawat. Di pesawat itu saya usahakan pengennya setiap suami istri itu berdampingan kiri kanan. Tapi kan kami tidak bisa ini karena itu sistemnya komputer. Nah, nanti kalau yang tidak berdampingan antara suami dan istri, ya Bapak Ibu duduk dulu sesuai nomornya. Nanti setelah take off terbang ya kita tukeran ya. Mohon keriduannya seperti itu. Nah, biasa walaupun perjalanannya hanya 9 jam tapi karena yang baru atau masih ya pengennya sampingnya tuh dekat keluarga, suami istri dan kawan-kawannya ya itu kayaknya lebih nyaman seperti itu ya. Bapak Ibu itu mohon dimengerti. Nah, nanti insya Allah mudah-mudahan nanti setelah sampai ke Madinah kita keluar nanti check out ya. Mudah-mudahan kita nanti kita lihat apakah check outnya itu sebelum makan siang. Nanti kalau
sebelum makan siang nanti pas datang ke Madinah kita makan langsung di Madinah ya sebelum ke hotel. Tapi kalau dari hotelnya sudah makan siang nanti check out langsung menuju hotel ya Bapak Ibu. Nah itu. Nah kita lanjut. Yang kedua adalah ini. Saya gambarkan di sini ada peta ya Bapak Ibu, peta kondisi peta sekitar lingkaran ring 1 Masjid Nabawi. Nah, kalau hotel-hotel kita ini, jadi ini ya Bapak Ibu, ini tempat pemimbaran mihrab. Nah, ini pintu masuk dari pintu utama gitu ya. Ini jalan utamanya, ini samping kanan, samping kiri. Kalau kiri ini pemakaman yang disebut pemakaman baki ya. Pemakaman suha. Sahabat-sahabat Nabi di sini. Sini makamnya sudah ditumpuk kurang lebih satu makam 5-7 tumpukan jenazah ya di sini. Jadi ini zaman makam dari di sini ada makam Ibu Siti Aisyah, sahabat Nabi Utsman bin Affan ya, semua sahabat-sahabat di sini. Gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu ada waktu di Madinah silakan. Biasanya setelah sholat subuh ziarah. Cuman kalau perempuan dilarang ya, dilarang ke makam. Di sana memang mazhabnya menganut bahwa perempuan dilarang ke makam. Kalau laki-laki silakan bebas ya. Nah, di sini ada waktunya. Nah, ini kembali ini Masjid Nabawi ya, besar. Sekarang diperluas lagi areanya. Nah, di Masjid Nabawi insya Allah kita itu akan berada di hotel ya, di hotel ya sekitar sini di depan. Ya, kalau yang merah ini nanti ditempatkan sekitar Hotel Bintang 3. Nah, kalau yang ini sekitar ini Hotel Bintang 5. Jadi nanti kalau masuk ke khususnya wanita itu biasanya safnya di sebelah kanan dan sebelah kiri gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini insya Allah kalau kita nanti sekitar sini masuk pintu sini, kalau wanita langsung masuk sini di sebelah belakang ya. Karena ditempatkan wanita itu di belakang ya, di belakang khusus gitu. Nah, kalau untuk laki-laki nanti bisa lewat jalan tengah sini ya, ataupun nanti lewat sini. Kalau yang mau ziarah ke makam ke paling depan langsung ke depan sini belok kiri gitu ya. Ini langsung bisa hanya lewat makam Nabi saja bisa gitu ya. Nanti saya jelaskan. Ya, jadi harus dipahami dulu nanti petanya saya di daerah mana. Nah, tapi insya Allah nanti hafalkan saja pintu-pintunya saja ya Bapak Ibu. Nah, di pintunya kurang lebih di sini. Nah, ada juga jamaah-jamaah Indonesia di sini. Di sebelah sayap ini biasanya sini yang banyaknya umroh-umroh yang murah yang istilahnya bintang 3 ke bawah lah. Karena di sini kurang peminatnya kalau Indonesia gitu ya. Kalau Indonesia senangnya di sini gitu ya. Nah, ini ya denah sekitar Nabi. Nah, kemudian ini Bapak Ibu saya kasih video. Ini suasana sekitar nah ini pintu utama di Masjid Nabawi. Jadi pintu utama masuk Masjid Nabawi itu kalau dari Hotel Bintang 3 itu hanya satu blok. Nah, ini suasana kalau masuk Masjid Nabawi ya Bapak Ibu. Jadi tandanya ya tenda-tenda itu khasnya. Nah, ini biasanya setengah jam sebelum sholat ini sudah mulai ramai ya Bapak Ibu. Nah, karena sistem masjid itu kan biasanya masuk yang disebut depannya tuh pintu. Kalau kita masuk makmum belakang, bagian belakang. Nah, ini kalau bagian depannya terus kita itu dekat ke pemimbaran mihrabnya. Nah, ini bagian tengahnya ya. Jadi Masjid Nabawi itu ada bagian yang atasnya ditutup beton dan ada juga yang memang terbuka. Terbuka hanya di atasnya terpal. Nah, biasa terpal yang buka tutup itu dibukanya subuh, terus nanti asar atau maghrib ditutup lagi seperti itu. Ya, ini bagian tengah. Kemudian kubah hijau itu adalah Masjid dulu Nabawi. Yang itu perluasannya zaman Khalifah Umar di situ. Dan makam Nabi Muhammad SAW itu di bawah kubah hijau itu ya. Nah, sedangkan yang ini adalah bagian tengahnya, bagian tengah dan belakang yang bisa dibuka tutup kubahnya. Ya, Bapak Ibu, ini kurang lebih
pelatarannya seperti ini ya. Di Masjid Nabawi sangat luas-luas sekali ya, Bapak Ibu. Nah, nanti jangan lupa kenapa kita pakai harus bawa nanti ke Bapak Ibu tas ya. Di tas itu jangan lupa sandal, kalau setiap ke masjid harus masukkan kresek, masukkan ke tas. Karena bisa kemungkinan Bapak Ibu masuk di pintu yang awal, misalnya pintu nomor 25, keluar malah di pintu nomor 30 gitu ya. Di situ setiap pintu masuk ada tempat penitipan sandal. Tapi jangan sekali-kali disimpan di situ ya Bapak Ibu. Tadi saya bilang kemungkinan Bapak Ibu keluar tidak lewat pintu yang sama gitu ya. Jadi nanti setiap ke masjid, di Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi, itu selalu sandal masukkan ke kresek. Kreseknya sudah disediakan ya di masjid. Nah, masukkan ke mana, ke tas yang Bapak Ibu kami kasih itu ya, tas hijau warna sabik. Nah, ini kurang lebih. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah ini sebentar. Nah, ini ada saya kasih cara yang kondisi sekarang kalau mau bapak-bapak, ini hanya bapak-bapak saja ya, biasanya ibu-ibu terpisah. Hanya mau ziarah saja ke Masjid Nabawi. Jadi biasanya setelah subuh atau waktu-waktu kosong bukan sholat, Bapak Ibu bisa berziarah ke Masjid Nabawi. Ziarah hanya lewat saja tanpa ini sholat di di Raudhoh gitu ya. Jadi hanya lewat saja, itu bebas, tidak perlu izin, menggunakan izin tasreh yang nanti kami jelaskan ya. Jadi sekarang ini masuk Masjid Nabawi khususnya ke makam Raudhoh, ke Raudhoh itu harus sistemnya, kalau kita di Bandung tuh pakai, ya kalau di Indonesia pakai Peduli Lindungi lah ya. Jadi setiap masuk ke mall di scan. Nah, ini juga sama. Jadi harus didaftarkan dulu. Nah, tapi nanti untuk ziarah ke makam Nabi dan Raudhoh, Bapak Ibu untuk yang pertama itu sudah dikolektif oleh travel ya. Nanti termasuk dijarahkan, didaftarkan ziarah, nanti tinggal Bapak Ibu mengetahui kapan waktu ziarahnya, itu sama-sama. Nah, ini ya yang disebut Raudhoh. Yang sebelah kirinya Bapak Ibu ini makam Raudhoh, tuh ada yang orang duduk. Nah, itu adalah Raudhoh. Raudhoh itu taman surga. Nah, pahalanya yang sholat itu wilayah mustajab doa di satu ya. Orang yang berdoa di situ insya Allah selalu dikabulkannya cepat. Nah, sedangkan yang ini, nah ini pemimbaran ya, pemimbaran ini imam masjid ya. Kalau sholat imamnya di sini berdirinya, sampai nanti Bapak Ibu jalan ya, jalan terus ya. Nah, ini melewati makam ini bebas tanpa tasreh. Tapi Bapak Ibu hanya lewat saja makam. Di sini ada makam Rasulullah, makam sahabatnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab. Hanya lewat saja tidak apa-apa. Kita berdoanya seperti doa ziarah kubur dan mengucapkan salawat. Ini bebas, tidak perlu izin. Tapi kalau ke Raudhoh itu harus perlu izin. Nah, kemudian, nah ini yang akan saya jelaskan, bahwa kalau memang mau ke Raudhoh itu perlu izin ya Bapak Ibu. Nah, izin. Jadi jangan diharap bahwa izin di Raudhoh itu akan mudah. Jadi kita ini pasti ngantri ya. Ini contohnya ngantri dulu. Ini kayaknya waktunya setelah Isya ya. Setelah Isya ngantri dulu, biasa ngantri ya, diatur. Kenapa menetapkan sekarang harus pakai izin ya lewat ini? Itu adalah untuk memudahkan semua orang bisa sholat di Raudhoh ya Bapak Ibu. Jadi kalau sewaktu sebelum izin, ada yang orang itu dari sebelum subuh sampai waktu duha diem aja di situ gitu ya. Itu pernah
Saya pernah membimbing jamaah umroh, saya tanya-tanya, ini Bapak ini kemana gitu ya, kok nggak sarapan-sarapan? Dilalahnya jam 8 atau jam 9 baru datang ke hotel mau sarapan, udah pada habis. Saya tanya, dari mana Pak? Oh saya tadi dari habis sebelum subuh sampai ini waktu duha saya diam di rodoh gitu. Ya tidak apa-apa ya, cuman ya kasihan lah ke orang lain yang pengen sholat di situ kan berjejal ya, menunggu kita enak-enak berjam-jam, orang lain hanya untuk sholat saja 2 rakaat sangat susah ya. Nah dengan adanya sistem pengaturan seperti ini, alhamdulillah walaupun lama ngantri, insya Allah nanti diberi setiap yang sudah masuk ke rodoh itu diberi waktu sekitar 10 menit untuk sholat dan berdoa di situ ya. Nah ini setelah tadi melewati batas pertama tasreh, pengecekan handphone ya, tasrehnya, tasreh itu izin ya Bapak Ibu. Ini sebelum masuk didudukan lagi, nanti diatur, nanti di blok-blok gitu ya. Nanti blok Bapak kita blok keberapa, ngikuti aja arahan dari askar setempat ya. Insya Allah sambil nunggu ya kita banyak bersolawat, berzikir di sini. Nah ini saya lewat. Nah ini kalau nah ini Bapak Ibu, kalau sudah masuk, nah ini udah masuk nih mau ke rodoh ya. Nah ini tertib gitu ya. Jadi memang pemerintah Saudi udah ngatur, sekali masuk rodoh itu memuat berapa puluh orang itu sudah diatur, udah diketahui. Jadi di sini nggak perlu buru-buru. Bapak Ibu nanti didapat minum segala macam, silahkan. Cuman nanti dibatas untuk sholat dan berdoa di rodoh itu hanya 10 menit. Kalau setelah 10 menit Bapak Ibu meninggalkan tempat tersebut karena harus giliran dengan yang lain ya. Nah ini adalah rodoh. Rodoh itu nanti mungkin Ustadz Rudi terangkan ya. Ini tempat mustajab Bapak Ibu di Madinah yang dikatakan oleh Nabi, antara mimbarku dan rumahku di situ ada taman surga yaitu rodoh. Hakikatnya nanti di langit itu adalah taman-taman surga. Nah Bapak Ibu di sana bisa melakukan apa? Ya ada. Kalau misalnya Bapak Ibu punya sholat hajat atau sholat sunat apa, di situ sholat langsung meminta berdoa. Setelah sholat sunat itu Ibu punya hajat apa, meminta di situ. Ini ya. Nah kemudian gimana Pak? Saya pengen berulang kali, boleh ya. Nanti Bapak Ibu, Insya Allah kami usahakan kalau yang mau berulang kali ya, asal mau ngantrinya saja, dikasih tahu cara download aplikasinya. Yang jelas nanti Bapak Ibu kan sudah dapat nomor visa. Nah itu kuncinya di nomor visa itu. Kalau visanya sudah dapat bisa ya. Nanti tinggal pilih. Oh saya mumpung di Madinahnya 3 hari, pengen berapa kali ke rodoh silahkan. Tapi nanti selalu koordinasi ya sama kami pembimbing biar ngecek. Dan perlu penting juga Bapak Ibu kalau bisa yang sudah masuk grup di sini nanti langganan kuota internet ya untuk selama di Saudi yang 9 hari. Silahkan, kemarin saya sudah share caranya bagaimana. Kalau kurang jelas bisa langsung ke operator setempat, kalau Telkomsel ke Telkomsel ya, Indosat, kalau XL. Jadi selama di sana perlu, karena kalau pakai biaya telepon pulsa mahal sekali. Tapi kalau pakai internet itu kan tidak kena cas. Selama Bapak Ibu masih ada kuota di sana, seminggu ya bisa berkomunikasi. Itu untuk ya naudzubillah mandalik, kalau misalnya Bapak Ibu tersesat misalnya, Pak saya lupa hotelnya di mana, ini saya bingung gitu ya, kan banyak seperti itu. Nah nanti komunikasi di situ, Ibu ini Pak saya di grup saya sendirian di sini, saya nggak tahu pulang. Nah nanti insya Allah kita jemput gitu ya. Bapak Ibu penting ya komunikasi itu, diusahakan lah Bapak Ibu harus mempunyai kuota internet ya. Kembali ini adalah tentang rodoh ya. Alhamdulillah. Nah kemudian Bapak Ibu saya lanjut ya. Di Mekah, di Madinah juga perlu. Nah ini suasana sekitar Madinah. Dulu masih boleh pedagang kaki lima jualan.
setelah bubar dari masjid subuh biasanya banyak jualan. Nah, Bapak Ibu kalau yang mau belanja-belanja silakan ya, atau lihat-lihat. Tapi nggak tahu sekarang apakah masih dibolehkan atau tidak. Biasanya ini memang pasar ilegal lah ya. Cuman kalau di kita ada tibum gitu ya. Nah, ini pada lari semua gitu. Kadang dagangannya ditinggalkan ya. Nah, ini memang mereka senang kalau kenapa mereka berjualannya di daerah pintu depan itu. Karena di sini adalah banyaknya jamaah Indonesia. Dan mereka orang Saudi udah tahu jamaah Indonesia itu senangnya berbelanja. Makanya di sayap kiri yang tadi atau ke sayap kanan ya, itu rata-rata nggak ada yang jualan seperti ini gitu ya Bapak Ibu. Ya, ini suasana sekitar masjid ini. Nah, ini yang depan ini insya Allah Hotel Bintang 5 kita ya. Nah, ini ya sekitar masjid. Nah, tapi jangan khawatir Bapak Ibu, yang saya bilang kalau Bapak Ibu nanti mau beli oleh-oleh jangan di Mekah, tapi ya ini hanya saran saja ya. Nanti di Madinah saja. Pertama kalau di Mekah kan kita nanti tujuan akhirnya kemudian ke Madinah. Nanti bawa itu berat gitu ya. Tapi ini saran aja, tapi kalau misalnya Bapak Ibu saya pengen beli di Mekah mumpung murah gitu ya, silakan. Tapi di Madinah juga Bapak Ibu nanti ada pasar yang dekat ya, di depan tadi pintu masuk itu sekitar 200 meter atau 300 meter ya sebelum pintu masuk itu ada yang namanya ini pasar murah di Madinah. Mudah-mudahan ini masih ada ya. Pandemi ini mudah-mudahan masih ada. Ini pasarnya itu berbagai macam ya Bapak Ibu. Jadi di Madinah itu kalau Bapak Ibu nanti, ini pengalaman saya, Bapak Ibu nanti kalau misalnya di toko-toko beli jam, jangan beli jam di situ ya. Itu harganya mahal sekali. Ternyata kualitasnya kita tidak tahu, gitu ya. Ternyata ya ini yang dialami saya, pernah beli waktu itu harga jam G-Shock untuk anak saya, ya ternyata kualitasnya ternyata kualitas emperan gini gitu. Jadi ya di sana kan selama jual beli itu antara penjual dan pembelinya sepakat ya halal gitu ya, tidak ada penipuan. Kan dilihat dulu jamnya seperti apa. Nah, ini pengalaman, jangan Bapak Ibu beli misalnya ya kalau yang belum tahu kualitasnya sekali-kali beli di toko atau di mall gitu ya. Nah, lebih baik kalau untuk oleh-oleh yang begini. Ini harga 5 real, jam tangan 15 real, ada semua di sini ya. Bapak Ibu ya. Ini khusus jualan macam-macam di sini ya. Jadi itu sekitar mudah-mudahan masih ada 300 meter sebelum sebelum pintu masuk utama Masjid Madinah ya. Nah, ini yaitu ada yang 2 real segala macam semua sini ya, dari 1 real, 2 real, 5 real. Jam paling mahal itu jam yang untuk ya macam-macam itu ya 10 real, 15 real ya untuk biasanya untuk souvenir ya ke teman-teman kita atau parfum segala macam. Ada semua sini ya Bapak Ibu. Nah, termasuk sini ada kurma, ada lain-lain ya, macam-macam lah. Nah, tapi nanti kalau untuk kurma saya sarankan jangan di sini ya. Nah, kemudian Bapak Ibu selama di Madinah nanti kita akan ziarah. Ziarahnya itu pertama ke Masjid Kuba, kedua ke kebun kurma, ke Jabal Uhud, kemudian kalau ada waktu ke percetakan Quran, Qiblatain, Masjid Saban, terus masjid itu ya Perang Khandaq gitu. Nah, kemudian biasanya ziarah ini kita menuju lewatnya Pasar Kurma. Nah, ini kurang lebih. Nah, Bapak Ibu ini kalau nanti ziarah ke mana? Ziarah ke Kuba, Bapak Ibu nanti diterangkan pahala sholat di Masjid Kuba itu adalah pahalanya sama dengan kita umroh ya. Jadi Bapak Ibu nanti sewaktu biasa berangkat kita ziarah jam 7. Nah, di hotel setelah sarapan Bapak Ibu berwudu ya, berwudu. Jadi nanti pas datang ke Masjid Kurma langsung bisa sholat. Nah, sholatnya silahkan mau sholat duha, sholat hajat dan lain-lain lah ya. Nah, itu
kan sholat 2 rakaat di apa istilahnya di Masjid Kuba. Pahalanya apa? Nah itu pahalanya sama dengan 1 kali umroh ya. Silakan. Nah ini perlu diperhatikan, jangan sampai yang pernah umroh berkali-kali ada yang saya nggak mau ikut ziarah. Ternyata bukan masalah ikut jarahnya ya karena sudah sering, tapi ini kita ngejar pahalanya ini ya Bapak Ibu. Lumayan kan selama kita sudah umroh ternyata di Madinah bisa berjarah umroh lagi, punya pahala umroh lagi. Nah kemudian Bapak Ibu selanjutnya, nah maaf ya. Kemudian biasanya setelah dari setelah dari Masjid Kuba, maaf, kepijit ya. Nah biasanya setelah dari Masjid Kuba sebelum ke Jabal Uhud kita lewat dulu ke yang namanya kebun kurma. Nah kebun kurma itu memang di situ ada kebun ya, kebun isinya kurma. Nah, tapi di situ ada juga jualan pasar kurma. Nah, Bapak Ibu, kalau masuk ke pasar kurma ini, silahkan halal mencicipi gratis. Masuk kenyangnya juga ya. Sudah misalnya mencicipi. Tapi kalau saya sarankan di sini untuk oleh-oleh jangan beli di sini gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu punya uang, karena harganya biasanya lebih mahal 2 kali dari pasar kurma gitu ya. Tapi misalnya saya nggak mau jauh lagi ke pasar kurma karena harus jalan ya. Jadi pasar kurma itu lokasinya nanti di depan mimbar itu, mimbar Masjid Nabawi gitu. Saya beli aja di sini sedikit, nah, silahkan. Nah harga contoh kurma ajwa di sini dijual 100 real per kilo atau 80 real. Bapak Ibu kalau di pasar kurma yang di depan mihrab Masjid Nabawi itu kurang lebih cuma 40 real atau 50 real ya. Ini hanya ini aja tips dari saya gitu ya. Nanti belanja ke pasar kurma gimana? Ya kita barengan aja. Biasanya kalau untuk perginya kita jalan kaki, pulangnya naik mobil gitu ya, sewa taksi. Nah kemudian Islam dengan dari sini dari biasanya kebun kurma kita berjarak ke Jabal Uhud. Nah ini Jabal Uhud ini memang tempat syuhada pertama ya, pamannya Nabi wafat di sini gitu ya. Ini yang Jabal Uhudnya itu yang besarnya, tapi yang sering dijarahi yang ada makam, ada itu bukit kecil itu adalah sejarahnya bukit pemanah syuhada yang ditempatkan oleh Nabi itu ya, 40 orang pemanah sewaktu perang Uhud gitu. Nah ini bukit yang waktu pemanah. Ini hanya sekilas saja di sini ya Bapak Ibu, silakan nanti turun di sini. Kemudian adapun nanti di sekitar masjid rute ini adalah ada Masjid Kiblatain, masjid yang perang Khandaq itu hanya lewat saja, tidak turun. Nah, kemudian Bapak Ibu ini kemudian percetakan Quran ya. Bapak Ibu kalau ke percetakan Quran itu juga ngantri ya. Biasanya kalau ibu-ibu tidak boleh masuk, hanya bisa ke museumnya saja. Nah, ini nanti kalau waktunya masih ada, karena biasa kalau ziarah itu kita targetkan dari jam 7 sampai jam 12 sebelum waktu sholat duhur. Jadi udah selesai. Nanti lihat kalau misalnya waktunya masih jam 10, nah biasa kita ke sini ke percetakan Al-Quran. Ini percetakan Al-Quran di Madinah ya, semua Quran yang ada di Masjid Nabawi, Masjid Dil Haram, semua itu dicetak di sini ya. Kemudian nah ini Masjid Kiblatain ya Bapak Ibu, ini Masjid Kiblatain. Ini Masjid Kiblatain ini masjid 2 kiblat yang Nabi menerima wahyu dari saat menerima wahyu itu yang sholat asar ya, yang satu berkiblat ke Masjidil Aqsa, kemudian ada wahyu suruh pindah ke berkiblatnya ke Ka'bah. Nah ini Masjid Kiblatain, jadi ada 2 kiblat. Nah kemudian, nah ini Masjid Khandaq ya, yang tadi Masjid perang Khandaq di sini. Ini
Jadi di Saudi itu kalau ada suatu peristiwa penting, selalu pemerintahnya mendirikan masjid di situ. Ya, kalau di kita kan prasasti, nah di sana masjid. Jadi peristiwa sejarah Islam penting itu pemerintah Saudi suka selalu mendirikan di situ masjid walaupun kecil, ya. Nah, ini saya percepat. Nah, ini terakhir yang ini yang disebut saya pasar kurma itu ya. Nah, Bapak Ibu kalau mau beli oleh-oleh ya di sini di pasar kurma gitu ya. Pasar kurma ini harganya setengahnya. Setengahnya dari kebun kurma tadi. Ya, tapi ini yang mau sini ya ke sini harus kita nanti jalan bersama-sama dari hotel. Pulangnya sewa taksi gitu ya. Tapi kalau misalnya dekat bisa pakai jalan lagi ya silahkan. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah untuk selanjutnya saya serahkan ke Ustadz Rudi ya. Ustadz Rudi untuk membahas sekilas, nanti mungkin ditutup dengan pertanyaan-pertanyaannya. Silakan Pak Ustadz Rudi dilanjutkan tentang kefadolan Masjidil Haram. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tadi sudah dibuka oleh Bapak Erawan ya dengan penjelasan-penjelasan secara teknis bagaimana nanti kita melaksanakan kegiatan kita. Kemarin sudah dijelaskan tentang perjalanan untuk ke Makkah dan tadi juga sepintas dijelaskan tentang teknis perjalanan kita ke Madinah, mulai dari Mekah naik kereta dan sebagainya. Dan untuk materi saya pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang keutamaan tempat-tempat ziarah yang akan kita datangi besok ketika pelaksanaan umrah. Insya Allah kemarin sudah di-share Bapak Ibu sekalian di grup tentang tempat-tempat ziarah ya, tempat-tempat ziarah yang nanti akan kita kunjungi. Baik. Sebentar saya buka dulu filenya, bisa dilihat namanya di layar juga saya share. Kemarin terakhir kita bahas tentang keutamaan Masjid Nabawi. Nanti juga akan saya jelaskan kembali ulang tentang urutan pelaksanaan umroh secara singkat ya, agar kita juga mengingat-ingat. Tapi sebelumnya insya Allah saya jelaskan tentang keutamaan tempat-tempat ziarah yang akan kita kunjungi di kota Madinah, yaitu kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bihi nasta'in ala mudin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'd. Silakan dibuka Bapak Ibu sekalian di halaman 50. Halaman 50. Halaman 48, dimulai dari halaman 48. Jadi Bapak Ibu sekalian, insyaallah ya, kita setelah perjalanan di Mekah melaksanakan umroh selama 4 hari, kemudian kita akan melanjutkan di Madinah. Perlu diketahui bahwasanya Al-Madinatul Munawwarah, ya, kota Madinah sudah terkenal sejak zaman Jahiliyah. Jadi nama kota dulu itu namanya bukan Madinah tapi Yastrib. Ya, kotanya namanya Yastrib. Ya. Menjadi terkenal masyhur setelah terjadi peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Atau dulu juga dikenal dengan Taibah. Kota Madinah itu juga dikenal dengan kota Taibah. Dan sangat banyak sekali keutamaan-keutamaan di kota Madinah, ya Bapak Ibu sekalian. Ya, di antaranya Allah Ta'ala menjadikan Madinah yaitu kota haram. Ya, kota haram maksudnya kota yang mulia. Ya, di mana sama dengan di Makkah. Ya. Kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, Inna Ibrahima harrama Makkah wa inni haramtul Madinah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim menjadikan kota Makkah tanah haram dan Nabi SAW menjadikan Madinah menjadi tanah haram. Ya, jadi kalau di Makkah dulu kejadiannya menjadi tanah haram pada saat Nabi Ibrahim ya, hijrah ke sana.
kemudian mulai membangun Ka'bah, ya. Kemudian jadilah Makkah menjadi tanah haram. Kemudian Rasulullah SAW ketika banyak kondisi yang dakwah beliau terhambat karena gangguan orang-orang kafir Mekah, kemudian beliau hijrah ke Madinah. Pada saat itulah Madinah menjadi tanah haram. Ya. Yang dimaksud haram di sini adalah diharamkan, ya, untuk memotong pohon-pohon, membunuh binatang buruan, mengangkat senjata untuk tujuan menumpahkan darah atau berperang. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna uharrimu ma baina la batal Madinah ayyuqta'a adahuha au yuqtala sayyiduha. Yang dimaksud haram itu bukan tanah haram yang tidak boleh dikunjungi, tapi tanah haram maksudnya haram untuk berperang, haram untuk membunuh, haram untuk, ya, berburu. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nama kota Madinah dengan sebutan Taibah atau Thayyibah, yang bermakna baik. Ya. Kalau ada orang bilang Thayyib, ya, itu maknanya baik, oke. Ya. Dan kota Madinah dulu namanya juga Thayyibah atau Taibah. Inna Allah Ta'ala samal Madinah Taubah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, beliau menjelaskan, sesungguhnya Allah Ta'ala menamakan kota Madinah dengan sebutan Taibah. Ya. Dan para hadirin sekalian, dalam bahasa Arab itu sebenarnya Madinah itu namanya kota. Ya. Madinah itu namanya, artinya adalah kota. Ya. Madinatul Rasul sebenarnya. Atau Madinatul Munawwarah. Ya. Kota yang terpancar cahaya karena di sana terdapat manusia yang paling agung, yang nur Muhammad terpancar di sana, makanya dikatakan Madinatul Munawwarah atau Madinatul Rasul, kotanya Nabi. Nama aslinya adalah Yasrib tadi sebelum Nabi hijrah. Ketika Rasulullah hijrah ke sana, Allah menamakan kota tersebut dengan kota Taibah atau Thayyibah. Ya. Dan para hadirin sekalian, keutamaan kota Madinah, ya, adalah sesungguhnya iman atau agama itu akan kembali ke kota Madinah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Innal iman la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya agama, keimanan itu akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular akan kembali ke sarangnya. Maknanya adalah orang-orang yang beriman ingin kembali ke kota Madinah. Di zaman Nabi SAW, para sahabat ingin tinggal di kota Madinah dengan berhijrah ke Madinah. Demikian juga di zaman para Khulafaur Rasyidin, orang-orang ingin menempati kota Madinah untuk belajar dari para sahabat. Dan hingga zaman sekarang, orang-orang yang beriman ingin ke kota Madinah untuk beribadah di Masjid Nabawi. Jadi memang tempat, ya, yang sangat mulia. Di sana Rasulullah SAW berdakwah, di sana Rasulullah SAW menerima wahyu, dan di sana pula Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kota ini adalah kota yang sangat agung, ya, yang sangat mulia. Dan Rasulullah SAW, ya, beliau memberi jaminan syafaat pada hari kiamat bagi orang-orang yang hidup di kota Madinah dan bersabar dalam menghadapi musibah yang menimpa kota Madinah. Ini keutamaan orang yang menjadi penduduk Madinah. Ya. Rasulullah bersabda, Madinah itu lebih baik bagi mereka kalau seandainya mereka tahu tidaklah ada seorang yang meninggalkan kota Madinah karena tidak suka dengan kota Madinah, kecuali Allah akan ganti dengan orang yang lebih baik daripadanya untuk tinggal di kota Madinah. Dan tidaklah ada orang yang berusaha bertahan dan bersabar menghadapi kesulitan dan kesusahan yang ada di kota Madinah, kecuali aku, kata Rasulullah, akan beri syafaat untuk menjadi saksi baginya di hari kiamat. Masya Allah. Nah, jadi ada keutamaan para hadirin sekalian. Bahkan salah satu keutamaan kota Madinah, ya, kotanya ini, ya, kita belum membahas tentang Masjid Nabawi, tapi secara umum kota Madinah, ya, mulianya kota Madinah, ya, beliau mendoakan keberkahan di dalam kota Madinah, dan juga kota Madinah tersebut, ya, orang-orang yang tinggal atau meninggal di kota Madinah akan mendapat syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun bukan penduduk sana, tapi kalau sampai meninggal di kota Madinah, maka Rasulullah akan memberikan syafaat di sana pada orang-orang yang meninggal di sana. Man istata'a ayyamuta bil Madinah falyaf'al. Fa ini asfa'u liman yamutu biha. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mampu untuk meninggal di kota Madinah, maka lakukanlah. Sesungguhnya aku akan memberi syafaat bagi orang-orang yang meninggal di kota Madinah.
hendaknya seseorang berusaha untuk menetap di kota Madinah hingga ajal menjemputnya. Jika dia tidak mampu untuk menetap di Madinah selamanya, maka hendaknya jika nampak bahwa ajalnya telah dekat karena tua, sakit, atau yang lainnya, segera menetap di kota Madinah agar meninggal di kota Madinah. Ini syarah dari hadis tadi itu ya. Hanya bagi yang lainnya, ya, kalau kita melaksanakan umroh, semuanya itu akan menjadi pahala, simpanan pahala di sisi Allah, dan semuanya akan baik bagi kita semua barangkali sekalian. Jadi jangan khawatir, ya, jangan susah, jangan gelisah, ya. Insya Allah la'allahu khair, semuanya akan menjadi kebaikan bagi kita semua. Aku ya habis makan 2 dari dia. Dan pada hadirin sekalian dimuliakan Allah, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Ya, ini bisa dibaca ya tentang sejarah kota Madinah. Kemudian Masjid Nabawi, ya, kita bahas ke tempat yang kedua. Ya. Kalau sini disebutkan memerlukan datang di Masjid Nabawi karena ingin mendapat lipat gandakan pahala sholat di dalamnya, itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Sholat di masjidku itu lebih utama daripada 1000 sholat di selain masjidku kecuali Masjidil Haram. Dan sholat di Masjidil Haram itu lebih utama 100.000 kali daripada sholat di selain Masjidil Haram. Jadi kalau di Masjid Nabawi, keutamaan sholatnya yang kita lakukan di sana, yaitu sholat fardu atau sholat sunnah, maka itu pahalanya 1000 kali lipat daripada selain di Masjid Nabawi. Kecuali di Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram lebih utama, lebih banyak, yaitu 100.000 kali lipat. Hanya di sana kita benar-benar, para hadirin sekalian, kita niatkan untuk ibadah. Kesempatan kita tidak tahu akan datang lagi apa tidak, ya. Kalau kita memang sudah dikodarkan oleh Allah untuk datang ke Makkah untuk melaksanakan umrah, kemudian berziarah ke Masjid Nabawi, masjidnya Nabi SAW, maka gunakan kesempatan kita semaksimal mungkin untuk melaksanakan ibadah. Ya. Jadi Masjid Nabawi itu keutamanya juga sangat banyak, di antara yang tadi ya, yang sudah disebutkan bahwasanya sholatnya itu kalau kita laksanakan sholat di sana, pahalanya 1000 kali lipat dibandingkan sholat selain Masjid Nabawi, kecuali di Masjidil Haram. Ya, kalau untuk penjelasannya asal-usul Masjid Nabawi ya, pertama kali Rasulullah datang ke kota Madinah dalam hijrahnya, kaum Ansar mengeluh-ngeluhkan beliau serta menawarkan rumah untuk istirahat. Namun Rasulullah SAW menjawab, biarkanlah jalan unta ini karena dia diperintah. Setelah sampai di tanah milik kedua orang anak yatim yang bernama Sahal dan Suhail, keduanya anak Amr, ya, di bawah asuhan Mu'ad bin Afro, maka unta tersebut berhenti. Kemudian beliau dipersilakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari untuk tinggal di rumahnya. Abu Ayyub ini dia salah seorang sahabat yang juga sering memberikan makanan kepada Rasulullah selama Rasulullah tinggal di Madinah. Setelah beberapa waktu di sana, maka Nabi merencanakan akan mendirikan masjid di atas sebuah kebun milik As'ad bin Zurarah, tanah milik kedua anak yatim tadi, dan sebagian tanah kuburan musyrikin yang telah rusak. Tanah milik kedua anak yatim tersebut dibeli dengan harga 10 dinar dan yang memberinya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar ini memang sahabat yang selalu mensupport ya dakwahnya Rasulullah. Bahkan yang menemani Rasulullah hijrah ke Madinah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Di perjalanan itu kisahnya sebelum Rasulullah datang, ketika datang ke Madinah, kemudian orang-orang di sana menyambut, ya, sebagian riwayat menyambut dengan sholat Badar. Tala'al badru alaina. Nah, kemudian disambut dengan seperti itu, ternyata orang-orang penduduk Madinah ada yang salah, ya, menyambut Rasulullah, dikira Rasulullah adalah orang yang di atas onta. Padahal yang di atas onta adalah Abu Bakar As-Siddiq, karena memang secara fisik Abu Bakar As-Siddiq itu lebih tua, tapi sebenarnya lebih muda dibandingkan Rasulullah 2 tahun, lebih tua Rasulullah dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq. Dan selama perjalanan dari Makkah ke Madinah hijrah itu bergantian. Jadi Rasulullah bergantian dengan Abu Bakar. Kadang-kadang Abu Bakar yang naik ke onta, kemudian Rasulullah yang menuntun ontanya. Kadang Rasulullah juga naik ke onta, Abu Bakar yang menuntun ontanya. Pada saat sampai ke Madinah, jatah gilirannya Rasulullah yang menuntun. Ya. Artinya orang-orang menyangka bahwa yang di atas onta itu adalah Rasulullah, padahal itu Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini kemudian Rasulullah ketika sudah dijelaskan oleh Abu Bakar bahwa Rasulullah yang menuntun onta, baru para sahabat mengerti, paham, baru pada saat itu Rasulullah langsung melepaskan ontanya untuk dibangunkan masjid, yaitu Masjid Nabawi.
Ya, kemudian sejarahnya itu tadi, ya kemudian pada saat awal-awal dibangun, pintunya 3 buah, yaitu pintu kanan, pintu kiri, dan pintu belakang. Panjang masjid 70 hasta, lebar 60 hasta. Dengan demikian masjid itu sederhana sekali, tanpa hiasan, tanpa tikar, dan untuk penerangan di malam hari menggunakan pelepah kurma kering yang dibakar. Masjid ini dibuat pada tahun 1 Hijriah, jelas ya. Jadi hitungan tahun itu baru dihitung 1 Hijriah ketika Nabi setelah hijrah ke Madinah. Itu 1 Hijriah. Di sisi masjid dibangun 2 kamar untuk keluarga Nabi, yaitu untuk Saudah binti Zam'ah dan kamar untuk Aisyah, karena pada waktu itu istri Nabi hanya 2 orang setelah meninggalnya Khadijah. Setelah meninggalnya Siti Khadijah, Rasulullah menikah dengan 2 orang istri, yaitu Aisyah dan Saudah. Masjid Nabawi mengalami perubahan berkali-kali mulai zaman Nabi, khususnya setelah diperintah menghadap ke Baitullah sampai sekarang, yang kebesaran, keagungan, dan keindahan Masjid Rasul dapat kita saksikan bersama. Jadi insya Allah besok kita ziarah ke sana, dan kemudian bisa dilaksanakan sholat di sana, ada keutamaannya, dan kemudian ada tempat di situ di dalam Masjid Nabawi itu yang merupakan tempat yang sangat mulia, yaitu yang dinamakan Raudhah. Ini saya jelaskan secara singkat-singkat saja para hadirin sekalian. Untuk penjelasan secara detail, insya Allah kita nanti sambil berjalan, sambil lihat lokasinya, insya Allah bisa kita perhatikan dan kita pahami secara bersama. Di Masjidil Haram itu ada namanya Raudhah. Raudhah itu maknanya adalah taman sebenarnya. Ini adalah pengistilahan yang memang dinas oleh Rasulullah SAW. Ya, yaitu sebagaimana tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Haji Ahmad Erawan, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Apa-apa yang berada antara rumahku dan mimbarku merupakan taman-taman dari taman-taman surga. Ya. Jadi raudhah itu seperti gambar ini ya, para hadirin sekalian, yaitu antara rumahnya Rasulullah ya, dan juga antara rumah dan mimbarnya Rasulullah. Ini mimbar. Untuk lebih jelasnya coba saya lebih detail ya. Ini ada 3 dimensi, coba dilihat Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi Raudhah itu ini. Jadi ini kamarnya Aisyah. Kemudian ini adalah mimbarnya Rasulullah. Kalau di batas karpet itu batas hijau ini. Nah, ini karpet hijau ini Raudhah. Sedangkan yang merah ini, nah, kalau ada yang merah ini, nah, karpet merah itu sudah bukan Raudhah lagi. Batasannya antara karpet merah dan karpet hijau ini batasan Raudhah. Ya. Kalau di luar batas yang karpet merah ini sudah bukan bagian dari Raudhah. Nah, di tempat ini ya Rasulullah menyebutkan yaitu ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Jadi Raudhah itu adalah taman dari taman-taman surga. Yang mana pengertian dari satu taman dari taman-taman surga itu maksudnya yang pertama, hadirin sekalian yang perlu diperhatikan, yang perlu kita bangun ya ke pemahaman tentang Raudhah ini. Yang pertama yang dimaksud dari taman-taman surga itu, tempat ini mirip seperti taman-taman surga. Dari sisi orang yang duduk dan beribadah di situ akan merasakan ketenangan seperti tenang dan tentram di taman surga. Ini yang pertama. Penjelasan yang pertama dari sabda Rasulullah SAW. Yang kedua, ibadah di tempat ini merupakan sebab untuk masuk ke surga. Ya. Jadi pengertian kedua kata para ulama, bahwasanya kalau kita berdoa, beribadah, sholat di sini, kalau tadi Pak Iram menyampaikan kalau sekarang dibatasi 10 menit, nggak masalah. Kita bisa sholat sunnah di sana, kemudian baca Al-Quran, doa di situ. Ya. Dan dengan perantara kita beribadah di sana, semoga itu menjadi perantara juga kita untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Itu yang kedua pengertiannya. Yang pertama tadi kita merasakan ketenangan, yang kedua kita beribadah di sana, semoga menjadi pengantar atau wasilah kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadi sebab untuk masuk ke dalam surga. Yang ketiga, Raudhah min riyadil jannah. Maksud dari ini adalah taman dari taman-taman surga. Tempat ini, tempat ini menurut para ulama yang batas karpet hijau ini, yang bisa dilihat nih ya, karpet hijau ini kurang lebih itu luasnya
22 meter kali 15 meter. Ya. Kalau ke sininya 15 meter, panjangnya itu ke sananya 22 meter, kurang lebih ya, hadirin sekalian. Nah, ini adalah tempat yang mana nantinya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga, ya. Tempat ini akan diangkat dan dipindahkan ke surga, ya. Nah, sebagian ulama menjelaskan sebagaimana Ibnu Hajar juga pernah menjelaskan dari penjelasan tentang raudhah ini, yaitu seperti taman dari taman surga dari sisi turunnya rahmat dan datangnya kebahagiaan yang timbul karena melazimi halaqah-halaqah zikir. Lebih lagi di zaman beliau Rasulullah SAW. Maknanya adalah ibadah di tempat tersebut mengantarkan kepada surga, maka ini adalah majaz atau sesuai dengan zahirnya bahwasanya maksud tempat tersebut benar-benar taman surga secara hakikat, yaitu zat tempat tersebut akan dipindahkan di surga di akhirat kelak. Di tempat ini adalah tempat yang nanti akan dipindahkan oleh Allah di surga. Jadi kalau kita beribadah di sini ya seperti besok ketika di surga kita akan menjumpai raudhah lagi, ya. Begitu indahnya, mudah-mudahan kita dimudahkan pada sekalian untuk beribadah di tempat ini. Ya. Itu yang harus kita bangun, ya, pemahaman tentang raudhah. Bahwasanya raudhah itu taman dari taman surga, tiga pengertian tadi, ya. Yang pertama kita merasakan ketenangan, yang kedua kita beribadah di sana semoga menjadi perantara atau sebab kita masuk ke dalam surga, yang ketiga tempat tersebut akan diangkat oleh Allah di surga. Adapun apabila kita melaksanakan ibadah di raudhah, maka yang perlu diperhatikan para sekalian, ya, ada beberapa poin. Yang pertama, hendaknya seseorang masuk ke raudhah dengan ngantri, tidak menyakiti dan mengganggu orang lain. Karena sholat di raudhah hukumnya sunnah, sementara menyakiti dan mengganggu orang lain hukumnya adalah haram. Maka tidak boleh karena ingin melaksanakan yang sunnah lantas melakukan yang haram. Nah, apalagi sekarang sudah ada antrian, insya Allah semuanya teratur, ya, tidak ada yang saling dorong atau menunggu dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan, jika masuk ke raudhah di waktu-waktu terlarang untuk sholat sunnah, sholat mutlak maksudnya, ya, di antara waktu larangan itu ketika matahari baru muncul atau ketika matahari di tengah-tengah pas, ketika matahari akan tenggelam. 3 waktu larangan tersebut. Maka hendaknya seseorang tidak melaksanakan sholat sunnah, ya. Akan tapi dia bisa beribadah kepada Allah dengan ibadah yang lain seperti zikir, berdoa, baca Al-Quran, itu diperbolehkan. Jadi kalau masuk raudhah di waktu-waktu larangan maka tidak diperkenankan untuk sholat sunnah mutlak, ya, tidak diperkenankan untuk sholat sunnah mutlak. Ketiga, ke raudhah hukumnya adalah sunnah dan tidak wajib. Jika seseorang dimudahkan untuk ke raudhah maka alhamdulillah. Tapi jika tidak, ya tidak ada kesempatan untuk ke raudhah maka tidak mengapa, tidak ada dosa sama sekali baginya. Di Madinah kita tidak bisa ke raudhah itu tidak dosa para sekalian, ya. Tapi memang harus, kalau memang kita bisa usahakan, ya tetap harus diusahakan karena ini kesempatan kita bisa berdoa beribadah di sana, ya. Apalagi ini sebagaimana penjelasan sebelumnya adalah salah satu sebab kita masuk ke dalam surga. Kemudian yang keempat, tidak ada salat khusus di raudhah. Demikian juga tidak ada ibadah secara khusus di raudhah. Akan tapi yang datang dalam dalil adalah keutamaan raudhah, artinya ibadah apapun di raudhah afdol. Jadi tidak ada ada sholat sunnah raudhah, nggak ada. Tapi sholat sunnah mutlak, kita doa-doa di sana ataupun secara umum kita baca Al-Quran, kemudian ibadah-ibadah secara umum, ya, maksudnya baca Al-Quran, zikir, kemudian kita berdoa, kita sholat sunnah itu boleh. Ya, tapi tidak ada secara khusus, ya, tidak secara khusus yang di nas oleh Rasulullah, karena secara umum saja Rasulullah mengatakan bahwa ini adalah taman dari taman-taman surga. Ya, tapi yang sangat dianjurkan adalah sholat dan doa kalau di raudhah nanti, ya, hadirin sekalian. Ini yang harus diperhatikan, ya, di antara hal yang perlu diperhatikan di raudhah. Kemudian yang tempat berikutnya adalah makam Rasulullah SAW. Di sini tidak dijelaskan. Jadi di sebelah raudhah itu, ya, kalau di buku nggak ada, ya, karena sudah masuk di sini nih. Ya. Jadi Rasulullah itu dimakamkan di
hijrnya atau di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, kita jelaskan dulu tentang makam Rasulullah SAW. Para sekalian dimulakan oleh Allah, ya. Saya stop dulu share-nya. Tempat berikutnya yang kita bisa ziarahi adalah makam Rasulullah SAW. Ya, tadi saya sempat ingat karena Pak Erawan tadi menjelaskan tentang ziarah ke makam Rasulullah SAW. Ya, di makam Rasulullah, ya, sebentar. Di makam Rasulullah SAW, ya, kita bisa ziarah tadi itu dan ada tata caranya, ya, ada tata caranya. Adapun doa ketika kita berziarah, ada tata caranya ya untuk ziarah ke makam Rasulullah SAW. Bisa dilihat di layar itu saya share tentang gambar Raudhah. Bukan Raudhah ya, makam Rasulullah SAW. Nah, jadi ini makam Rasulullah. Jadi kalau Raudhah tadi di sebelah sananya, di belakangnya ini, kemudian kita muter ini arah ke pintu keluar tadi itu, dan ini makam Rasulullah SAW, kemudian makam Abu Bakar As-Siddiq, ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan juga Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, ini ada tulisannya, ini Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, dan Umar bin Khattab. Ya, ini lokasinya 3 pintu ini ya. Ya. Tata caranya kalau kita ziarah di sana itu sebagai kayak gini ya, Bapak Ibu sekalian. Pertama, berdiri menghadap kuburan Nabi SAW dengan penuh adab dan suara yang rendah. Ya, jangan teriak-teriak. Kemudian mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Atau secara umum tidak mengapa kita melaksanakan atau menambah perkataan Assalamualaikum ya Sayyidul Mursalin wa Imamul Muttaqin. Asyhadu annaka qad balagta risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fillah haqqa jihadih. Wajazakallahu an ummatik afdala ma juzi nabiyyun an ummatih. Itu boleh. Atau kita membaca salawat secara umum, ya. Membaca salawat secara umum, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad juga diperbolehkan. Ya. Ini di pertama biasanya itu di sini dulu, ya, makamnya Rasulullah. Di sebelah kiri, paling kiri dulu, ya. Kemudian setelah kita ulul salam kepada Rasulullah, geser sedikit ke kanan. Ke sini, geser sedikit ke kanan, kemudian mengucapkan salam kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, mengucapkan salam kepada Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum ya Abu Bakr As-Siddiq wa rahmatullahi wabarakatuh. Ya, atau ditambah ucapan yang lain, Assalamualaikum ya Khalifatar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa saniyatul fil ghar. Jazakallahu anna wa anil Islam wal muslimin khairul jaza. Nah, kita juga bisa uluk salam kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian geser lagi ke kanan, ya. Kemudian mengucap uluk salam kepada Umar bin Khattab. Assalamualaikum ya Umar Faruq wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Saniyal Khulafa'ir Rasyidin. Jazakallahu anna wa anil Islam wal muslimin khairul jaza. Ini diantara hal yang bisa kita lakukan ketika ziarah ke makam Rasulullah SAW. Ya. Setelah memberi salam kepada Nabi, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab, maka hendaknya seorang yang melakukan ziarah ini langsung pergi dan tidak menetap di sana untuk memberikan kesempatan kepada jamaah yang lainnya yang memberi salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sekalian, ziarah kubur, ya, kita ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW ini adalah tujuannya untuk mengingat akhirat, untuk mengingat kematian, serta untuk mendoakan penghuni kubur, mendoakan Nabi, mendoakan Abu Bakar, mendoakan Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Dan ketika orang ziarah, ya, jangan sampai kita melakukan kesalahan-kesalahan. Di antaranya hal-hal yang biasanya kurang tepat adalah ada yang tawaf, ya, tawaf di kuburannya Rasulullah. Kemudian ada yang menempel-nempelkan pakaiannya ke pintu makam Rasulullah ini. Menempel-nempelkan pakaian ke pintu makam Rasulullah untuk nanti dijadikan sebagai sesuatu yang berkah, ya, sesuatu yang ada khasiatnya. Ini tidak ada para sekalian. Ya, jadi yang perlu diperhatikan kalau kita berziarah, maka kita adalah mendoakan ahli kubur, mendoakan Nabi, mengucapkan salat serta salam kepada beliau,
kepada sahabatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian setelah itu selesai. Ya. Tidak ada kemudian sholat di sini, kemudian secara khusus duduk-duduk, baca Al-Quran, boleh. Tapi kalau kita mengkhususkan sholat di sana, kemudian memiliki keyakinan ada keberkahan ketika sholat di depan makam Nabi ini, tidak ada dalilnya. Ini yang harus kita perhatikan. Ya. Kemudian nanti setelah di makam Rasulullah ini di sekitaran Masjid Nabawi ya. Tadi secara umum kota Madinah, kemudian Masjid Nabawi dan juga Raudhah, kemudian makam Rasulullah SAW, makam Abu Bakar As-Siddiq dan makam Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian setelah itu nanti kita lanjut ke makam Baqi. Ya, makam Baqi itu tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Haji Ahmad Irawan. Makam Baqi itu adalah kuburan, ini ya, dijelaskan di layar juga, adalah satu-satunya kuburan besar di Madinah sejak zaman Nabi sampai sekarang. Hampir 10.000 sahabat dimakamkan di sana. Begitu pula istri Nabi kecuali Khadijah dan Maimunah. Mereka ialah Aisyah binti Abu Bakar, Saudah binti Zam'ah, Hafsah binti Umar, Zainab binti Khuzaimah, Ummu Salamah, Zainab binti Jahzin, Juwairiyah binti Haris, Sofiyah binti Huyai, Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Putra-putri Nabi juga dimakamkan di sana. Mereka ialah Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, Az-Zahra. Begitu pula pamannya Rasulullah Abbas, Hasan bin Ali, Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, dan para sahabat yang lainnya. Termasuk penduduk Madinah. Biasanya dimakamkan di sana juga. Ya. Secara umum penduduk Madinah juga dimakamkan di sana. Ya, adapun doa ketika ziarah di sana itu, insya Allah nanti juga ditulis di buku doa, yaitu assalamu ala ahlil diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimin minna wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Ini di antara kita bisa ziarah, mengingat kematian, mendoakan ahli kubur, ya. Semoga kita juga bisa menyusul mereka dari sisi ketakwaannya, ketaatannya, kesolehannya, sehingga kita dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita ziarah ke Masjid Quba. Ya, Masjid Quba. Ya. Di antara kuburan ini juga ditulis di bukunya ya, yaitu ada kuburan syuhada Uhud. Nanti kita juga ziarah ke Uhud. Ya, ini di bawahnya ya. Oh, ini sudah ada Uhud. Masjid Quba dulu berarti. Masjid Quba yaitu masjid yang terletak dibangun di kampung yang bernama Quba. Disitulah tempat tinggalnya Bani Amr bin Auf yang jaraknya sekitar 5 km di sebelah barat daya Masjid Nabawi. Asalnya Quba adalah nama sebuah sumur, namun akhirnya menjadi nama kampung ya yang dinamakan Quba. Ya. Ketika Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah, maka kegiatan pertama yang dilakukan oleh beliau adalah membangun Masjid Quba. Karena Masjid Quba adalah masjid yang pertama dibangun dalam Islam dan masjid yang pertama digunakan oleh Nabi SAW untuk sholat berjamaah bersama para sahabat. Ya, jadi Rasulullah pada saat hijrah ke Madinah itu mampir dulu sekitar 5 km sebelum sampai ke Madinah. Dan ini kampungnya Amr bin Auf. Ya. Bani Amr bin Auf. Masjid ini benar-benar sangat berkesan di hati Nabi SAW karenanya Nabi setiap hari Sabtu mendatangi masjid ini. Ya. Jadi Nabi itu sering datang ke sana ya, untuk berziarah atau untuk melaksanakan sholat di Masjid Quba. Bahkan kata Ibnu Umar, Abdullah bin Umar mengatakan karena Nabi SAW ya'ti Masjid Quba kulli sabdin masyian warakiban. Masyian warakiban. Nabi SAW mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu, baik dalam keadaan berjalan kaki maupun dalam kendaraan, maksudnya naik tunggangan. Jadi kadang Nabi jalan, kadang Nabi naik kendaraan untuk ziarah ke Masjid Quba. Dan ada keutamaan para hadirin sekalian kalau kita melaksanakan ibadah di sana. Rasulullah SAW ya menyampaikan di sini disebutkan jamaah haji atau umrah biasanya tidak ingin melewatkan berkunjung ke Masjid Quba. Karena orang yang sholat di Masjid Quba pahalanya seperti pahala umrah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar rumah hingga datang di masjid ini, yakni Masjid Quba, lantas dia sholat di dalamnya, maka dia mendapatkan pahala umroh. Jadi kalau kita datang ke Masjid Nabawi, pengen dapat pahala umroh, ya, tambahan pahala umroh, ya. Kalau kita nggak sempat umroh 2 kali, kalau kita bisa sholat ke Masjid Quba, dapat pahala umroh. Makanya jangan dilewatkan, ya, jangan dilewatkan.
Baik. Ya, untuk berikutnya yaitu Gunung Uhud, ya, kemudian dan Masjid Qiblatain, ya, secara singkat Gunung Uhud, ya, sebagaimana kisah bahas zaman dulu yang sangat masyhur bahwasanya pada saat Rasulullah SAW berperang, pernah Rasulullah kalah satu kali dalam peperangan, yaitu pada saat perang Uhud, yang mana lawannya itu adalah Khalid bin Walid. Ya. Ini nanti insya Allah kita ziarah ke sana, bagaimana kejadian-kejadian yang sangat bersejarah perjuangan Rasulullah SAW ketika melawan orang-orang kafir, ya, pada saat itu sampai pamannya Rasulullah sendiri itu meninggal dunia, yaitu Hamzah, yang dibunuh oleh Wahsy, suruhannya Hindun, kemudian jantungnya diambil kemudian dimakan sama Hindun, ya. Itu peristiwa yang sangat menyedihkan bagi Rasulullah SAW, dan insya Allah nanti kita berkesempatan untuk ziarah ke sana. Kemudian yang terakhir yaitu Masjid Qiblatain, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Haji Ahmad Terawan bahwasanya ada Masjid Qiblatain, maksudnya dua kiblat, yang mana pada saat itu Rasulullah SAW, ya, masjid ini pada saat Rasulullah SAW sholat zuhur bersama para sahabat di masjid ini, tiba-tiba Allah turunkan wahyu agar supaya Nabi merubah sholatnya menghadap ke Baitullah, tidak menghadap ke Baitul Maqdis lagi. Maka dalam sholat itu yang tadinya Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis, tanpa membatalkan sholatnya, beliau langsung dengan para sahabat yang ada di belakangnya langsung menghadap ke Baitullah. Jadi muter gitu. Makanya disebut Masjid Qiblatain. Nah pada saat itu Rasulullah sholat zuhur langsung menjadikan kiblatnya berpindah dari Baitul Maqdis ke Baitullah. Ini sedikit sejarah, ya, insya Allah nanti bisa kita ziarahi ke sana. Dan untuk panduan umroh insya Allah sudah cukup, ya, insya Allah nanti dilanjutkan secara langsung hari Selasa di Jakarta, kemudian hari Sabtu minggu depan insya Allah di Bandung di Masjid Hasan Rohmah kita lanjutkan untuk langsung pelaksanaan manasik umroh yang secara praktek, ya, bisa kita lihat secara langsung, dan juga kalau Bapak Ibu ada pertanyaan dipersilahkan. Soal itu yang bisa saya sampaikan Bapak Haji Ahmad Terawan. Barakallahu fiikum, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada tutur kata yang kurang berkenan, ya, kepada Bapak Ibu sekalian. Allahul majid lisyadat wa lasat subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair kepada Ustadz Rudi. Silakan Amin. yang akan bertanya untuk materi ini atau yang lain-lainnya, silakan. Baik, saya bertanya, Ustadz. Ya, Pak Eri, Iya, terima kasih tadi udah dijelaskan. Nanti hari Selasa kita tunggu di Jakarta untuk manasiknya. Terus yang kedua, waktu di makam Rasulullah itu berapa lama kita bisa berdiam di situ? Apa boleh sholat di depan sana atau cuma berzikir saja? Dan berapa lama waktunya? Itu yang kedua. Yang ketiganya pertanyaannya ini, waktu di percetakan Al-Quran di sana, itu percetakan itu apa tempat jual beli juga atau cuma percetakan yang kita adakan? Terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Saya jawab Pak Heri ya, yang pertanyaan pertama tadi tentang ziarah ke makam Rasulullah SAW. Jadi yang kita lakukan di sana itu tidak ada ibadah secara khusus seperti yang kita lakukan di Raudhah, ya, karena tidak ada disebutkan keutamaan. Jadi memang kalau ziarah ke makam Rasulullah sama dengan kita ziarah ke makam-makam yang lainnya. Hanya saja di sana secara khusus kita bisa menyampaikan tadi itu tata caranya. Kita menyampaikan salam, kemudian mendoakan salawat kepada Rasulullah dan dua sahabatnya yang di sana. Nah, jadi tidak ada zikir, baca Quran dan sebagainya, ya, ataupun secara khusus. Kemudian tadi itu yang saya sebutkan, ya, ngambil berkah atau ngalap berkah dengan pakainya diusap-usapkan ke makam Rasul, itu tidak ada hal demikian, ya. Jadi yang kita lakukan di sana hanya ulu salam, ya, assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh, dan juga kita membaca banyak salawat, ya. Dan ibadah di sana kalau kita membaca salawat juga Rasulullah menyampaikan man shalla alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi asra, barang siapa yang membaca salat untukku maka dia akan dirahmati oleh Allah 10 kali lipat. Jadi tidak ada secara khusus. Adapun lamanya, ya, lamanya itu
apa namanya ya, kita kalau memang bisa baca sholawat agak lama ya nggak masalah. Tapi kalau di sana itu jamaah antri, jadi itu arah ke jalan keluar, ya, seperti yang di video disampaikan Pak Erawan tadi itu kan. Jadi ada yang cuma lewat gitu saja, hanya mengucap salam kemudian selesai. Yang paling banyak kita laksanakan ibadah itu nanti di Raudhah, Pak Heri. Di Raudhah atau sholat-sholat sunnah di Masjid Nabawi secara umum. Dan itu ada keutamaan secara khusus. Adapun di depan makam Rasulullah, di depan makam Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, tidak ada doa atau tidak ada ibadah secara khusus, hanya saja kita lewat, mengucapkan salam, kemudian membaca sholawat. Itu saja insya Allah Pak Heri. Adapun tadi di percetakan, silakan Pak Haji Ahmad Erawan bisa dijelaskan secara detail. Baik. Betul. Ya Pak Heri, jadi nanti nambahkan saja kalau berdiam di depan makam agak lama-lama biasanya suka diusir sama askarnya gitu ya. Jadi makanya posisinya hanya lewat saja, tadi baca sholawat atau doa lainnya. Nah untuk percetakan Al-Quran, itu memang ada yang di percetakan itu ada museum Al-Qurannya. Nah di museumnya itu boleh membeli Quran. Tapi kalau yang masuk ke percetakan, insya Allah keluar percetakan dikasih gratis Al-Quran. Ya Bapak Ibu. Nah ini juga ada tips ya, kalau Bapak Ibu mau sodakoh misalnya Al-Quran, yaitu memang harus beli ke toko buku setempat sekitar masjid. Nanti Bapak Ibu dicap sodakoh itu sebagai wakaf dan Bapak Ibu simpan di mana saja, misalnya di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Nah itu kan nanti pahala yang membaca setiap Al-Quran Bapak Ibu sodakohkan mengalir ke Bapak Ibu. Itu mungkin Pak Heri ya. Ini yang penting untuk kepercetakan Al-Quran biasanya tuh kadang waktunya suka lelet ya. Makanya kami nanti minta kebersamaan jamaah supaya semua on time. Jadi kalau jam 7 harus kumpul di lobi jam 7. Nah biasanya yang lama itu nanti di Masjid Kuba mencari-cari jamaah gitu ya. Nah ini yang perlu kebersamaan. Nah, kalau di yang tempat lain enggak. Rata-rata di Masjid Kuba kadang karena banyak sekali nanti keluarnya suka bingung. Nah nanti mohon nanti kita bersama-sama agar ke tempat ziarah itu on time semua. Nah saya bilang tadi ziarah kita itu hanya jam 7 sampai sebelum duhur ya, sekitar jam 12. Nah kalau misalnya di masjid jam 9 atau setengah 10 sudah dipercetakan, itu kemungkinan masih bisa kita. Jadi antrinya kurang lebih setengah jam, paling lama 1 jam, masuk, balik, setengah 11 atau jam 11 kita langsung balik ke hotel melewati Qiblatain, Masjid Qiblatain dan lain-lain. Nah itu ya, jadi mohon kalau yang mau nanti kepercetakan Al-Quran, kita semua sama jamaah semua sama-sama on time gitu ya. Itu aja. Silakan Bapak Ibu ada pertanyaan lain. Terima kasih Ustaz, terima kasih Pak Wawan. Kami Pak Heri. Mangga. Sama Pak Heri, mangga. Yang lainnya ada Bapak Ibu? Ya. Alhamdulillah kalau memang tidak ada pertanyaan, nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan mengenai persiapan segala macam silakan di WA ke pribadi saya atau Ustadz Rudi atau ke admin ataupun nanti di grup ya, kekurangan segala macam. Nah insya Allah pembekalan manasik via Zoom sudah kami sampaikan semua ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekarang tinggal persiapan saja ya, peralatan atau perlengkapan yang harus dibawa sana selama di sana apa saja mohon disiapkan, dan kemudian yang terutama kesehatan fisik dijaga ya Bapak Ibu, dan khusus untuk ibu-ibu yang masih belum menopause, nah itu harus dilihat jadwal menstruasinya, jangan sampai nanti tanggal 26 itu malah di sana istilahnya kedatangan bulan gitu ya. Nah tolong diperhatikan itu karena sering kejadian jamaah saya seperti itu, tapi dilalah di sana dipakai obat jadi bisa cepat kering gitu ya, istilahnya bisa umroh sebelum pulang ke Indonesia. Jadi sayang pas ke sana ternyata khusus ibu-ibu tidak bisa umroh kan,
justru utamanya kita mencari pahala umroh ya tidak kedapatan ya. Tolong maaf ibu-ibu khususnya dilihat jadwal menstruasinya ya, jangan sampai pas ke sana waktunya kedapatan menstruasi. Nah, insya Allah mungkin untuk manasik terakhir pada hari ini kita cukupkan sekian. Insya Allah kita akan manasik di darat ya tanggal 12 hari Selasa insya Allah di Enklit Bintaro untuk yang jamaahnya dari Ibu Dr. Nenden, dan kemudian untuk di Bandung hari Sabtu insya Allah jam 9 nanti undangannya akan kami berikan ya di Masjid Hasanur Rahmah sama petunjuk Google Map-nya dan lain-lain. Mohon semuanya bisa hadir yang terakhir untuk persiapan terakhir ya. Teknis segala macamnya, pengambilan koper, kumpulnya di mana, semua ya. Kita nanti sama-sama. Nah, itu aja mungkin acara manasik hari ini saya cukupkan sekian. Mari kita akhiri dengan ucapan hamdalah dan bacaan akhir majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.